Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja." Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi, seperti kini, kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikian pula hendaknya kamu berbuat kepada mereka. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan kalau kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya.
Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, segenap umat paroki Santo Yusuf Karangpilang di gereja maupun yang ada di rumah. Ya, cinta kasih ini adalah kekasan ya hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Kalau kita bicara soal orang Kristen, yang utama apa? Kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tanpa pamrih, kasih sampai kepada mengasihi musuh. Ya. Ajaran cinta kasih yang demikian, semoga bisa kita amalkan secara murni dan konsekuen. Ya. Jangan ditawar-tawar ini. Kalau ditawar ya luntur. Ini kekasan kekatolikan atau kekristenan kita yang berasal dari Allah. Dari Allah sendiri kita diajak untuk menjadi murah hati, sebagaimana Bapa kita di surga adalah murah hati. Ukuran cinta kasih kita bercermin dari kasih Allah kepada manusia, kepada kita semua yang luar biasa. Kita diajak untuk meneladan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan mengasihi sampai kepada musuh. Ya. Sedemikian, memang tidak gampang. Tadi pagi saya dapat SMS, wah Romo ya, Injil hari ini abot. Injil hari ini abot. Lu apa oh? Apa kamu punya musuh? Mungkin dong. Ya, kasih sampai kepada kasih orang yang memusuhi kita. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, kasih kepada sesama sedemikian ini. Pada awal tadi, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Anda sudah praktekkan? Ya kadang-kadang. Nah, ya, ini memang berat. Ya, mendoakan orang yang membenci kita. Waduh, baru ingat kalau bisa lupakan dia, kalau bisa binasakan. Ah, ini tidak baik. Berat ya, memang harus kita laksanakan. Bahkan mengasihi dengan mau mengampuni. Loh, mengampuni ya. Kadang-kadang kan kita ada mengampuni. Kalau kita disakiti ya, waduh, kalau dia tidak minta maaf dulu, saya tidak akan mengampuni, saya tidak akan minta maaf. Lah, ini bukan cara Kristen. Ya, kalau perlu kita lebih dulu memaafkan, lebih dulu mengampuni. Seperti Tuhan Allah senantiasa siap mengampuni kita kalau kita berbuat kesalahan maupun dosa. Ya. Memang ukurannya seperti Tuhan sendiri. Ini ideal tapi bisa dilaksanakan. Banyak orang kudus, ya Romo santo-santa kan dia begitu. Lah, memang gambaran kita seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan kita seperti itu. Mengampuni. Ya. Kalau kita doa Bapa kami ya, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, mengampuni ya. Kasih dengan mau mengampuni. Tuhan akan mengampuni kita kalau kita tidak mau mengampuni, kita juga tidak diampuni loh ya, prasyarat ini. Menarik di sini pada akhir Injil dikatakan janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, jangan kamu menghukum supaya kamu tidak dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Suatu takaran yang padat diguncangkan terlempar keluar. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, maka mari kita menghayati cinta kasih kita kepada sesama, mulai dari keluarga kita. Ya. Gampang saja ya, apakah Anda sudah berdamai dengan anggota keluarga, suami terhadap istri atau istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak, bagaimana kasihnya? Apakah dengan ketulusan hati juga mau mengampuni, mau melayani sedemikian? Seturut kehendak Tuhan.
atau kita di rumah seperti di dalam neraka. Lu mengapa? Karena ada intrik-intrik, malah sampai ada yang tidak ngomong ya. Namanya apa? Satru. Loh, orang Katolik kok satru? Damailah. Agar ada kerukunan cinta kasih di dalam keluarga kita. Bahkan ada orang tua tidak bisa mati, maaf ya, karena ya masih menyimpan dendam dengan anaknya. Wes topa atau nduk wes di apuro, maaf bahasa Jawa ya. Begitu dia, ya wes lah, saya mengampuni dia. Walau sampai mau mati aja tidak bisa karena masih menyimpan dendam, dengki dengan anggota keluarga atau dengan anaknya. Begitu dia melepaskan, ya sudah, saya mengampuni. Lihat bacaan pertama tadi dari contoh bagaimana Saul dengan Daud. Daud yang dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan Saul ingin membinasakan Daud ya. Dia sudah bawa 3.000 pasukan ya, mengejar Daud. Pada suatu malam waktu istirahat, Saul dan pasukannya, Daud mendapati Saul yang sedang tidur. Di sebelahnya ada tombak. Kalau mau aja tuh Daud bisa membinasakan Saul. Tapi dia diingatkan oleh Abisai ya, jangan musnahkan dia. Sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman, lalu dia memaafkan Saul. Ya, kesediaan untuk memaafkan, ya, tidak membinasakan tetapi memberkati. Ya. Ini contoh yang kita temukan dalam bacaan pertama. Lalu Saul tidak mengejar-ngejar Daud lagi. Dalam realitas sehari-hari acap kali kita dihadapkan pada masalah perjumpaan dengan sesama yang membuat kita merasa sakit hati. Sakitnya di sini. Ya. Kalau kita lihat film-film itu ya, kayak film kungfu atau film Korea apa itu, ya, ada dengki, dendam. Kalau belum membalaskan dendam itu rasanya belum selesai persoalan atau ceritanya. Ya. Rantai permusuhan harus dihentikan, diganti dengan cinta, berkat, rahmat yang membebaskan, yang menyelamatkan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Datang ke dunia untuk membebaskan kita dari kesalahan dan dosa, untuk menebus kita agar kita selamat. Maka pesan Injil hari ini semoga memberi peneguhan kepada setiap kita untuk menghayati kasih yang sejati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu oh Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Berkata untuk kita semua. Amin. Mari kita